Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kerusakan jalan yang menghubungkan Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu semakin bertambah parah. Petugas gabungan di Samarinda gelar razia vaksinasi di pusat keramaian. Proyek jembatan Aji Tulur Jejangkat di Kutai Barat 5 tahun mangkrak. Kondisi ini menyebabkan warga kecewa. Kerangka jembatan Aji Tulur Jejangkat atau jembatan ATJ di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ini sejak tahun 2016 masih mangkrak. Kondisi ini menyebabkan warga dan aktivis pemuda di Kutai Barat kecewa. Mereka menghendaki pengerjaan jembatan segera diselesaikan agar bisa dimanfaatkan warga untuk mendukung ekonomi. Jembatan ini kan sudah lama mangkrak. Kalau tidak salah sejak akhir 2016 itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh pengerjanya. Kita sangat berharap ini bisa diselesaikan dengan baik karena ini salah satu akses penghubung antara daerah yaitu Kubar, Samarinda, bahkan kemana-mana. Ini kan satu-satunya ini akses paling cepat dan potensial untuk ekonomi masyarakat. Katanya ada satu kampung di sana tuh. Bukan hanya kampung tapi kecamatan. Oh, kecamatan. Kecamatan Mokmanur Bulan. Nah, kalau dari sini orang menuju ke ibu kota provinsi Samarinda itu, ya dia memakan waktu kurang lebih 3,5 jam aja. Dampak belum terselesaikannya jembatan mengharuskan warga dari Kecamatan Mokmanar Bulan mengandalkan transportasi sungai untuk bepergian. Warga cukup yakin pengerjaan jembatan tidak akan mematikan usaha pemilik kapal penyeberangan. Sebenarnya sangat bermanfaat jembatan itu kalau memang ada. Ya ini kita kan tadi saya katakan tadi bukan mau menghilangkan penyeberangan perahu, bukan. Itu kan sementara rezekinya, kalau memang ada rezekinya perahu ya tetap jalan perahu bagi yang mau ikut perahu, tapi bagi yang mau lewat jembatan ya jembatan. Cuman kadang-kadang kita kalau ada orang sakit, dari puskesmas Manar Bulan ngantar ke bis Harapan Insan ke Sendawar kan agak sulit. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat setelah melakukan dengar pendapat dengan ormas dan tokoh adat menyebut ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah terkait beberapa aturan tentang penggunaan anggaran. Kendala lain yakni penyebaran wabah COVID-19. Kami menyampaikan apa saja kalau bisa selesai. Mereka memang berupaya semaksimal mungkin, tapi terbenturnya itu ada aturan-aturan baru, itu salah satunya, aturan-aturan baru. Kemudian terkait dengan penanganan COVID ini, kita tidak tahu keadaan kita ini di tahun 2022 ini apakah memang kita sudah terbebas atau terlepas dari COVID ini. Nah, kalau nanti COVID ini nanti ada lagi yang yang ketiga, ya semuanya akan berubah lagi. Artinya anggaran yang nanti disiapkan untuk pembangunan ini harus dilarikan untuk penanganan COVID. Apapun penjelasan dari DPRD dan pemerintah kabupaten, namun warga tetap menghendaki pengerjaan jembatan bisa segera diselesaikan agar warga pun bisa dengan mudah untuk beraktivitas dari dan ke ibu kota kabupaten. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Badan Pusat Statistik bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memastikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2021 mengalami kenaikan 5,36% dibanding 2020 sebesar 3,32%.
Hasil tersebut tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan makro. Badan Pusat Statistik berharap capaian yang didapat ini dijadikan acuan guna memilih program pembangunan di tahun berikutnya. Bahkan dari data BPS, pengelolaan anggaran Kabupaten Berau masuk peringkat 2 terbaik setelah Kabupaten Pasir. Masuk di tengah pandemi sehingga kita minus di 3,32. Ya tentunya ini dengan adanya press release ini kita berharap bahwa informasi terkait data-data BPS yang nantinya bisa digunakan untuk bahan evaluasi atau monitoring kegiatan program di pemerintah kabupaten ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk melanjutkan apakah program-program yang sudah dijalankan ini harus diteruskan atau diperbaiki ataukah nanti akan menambah lagi program yang lain. Hal serupa disampaikan Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dikatakannya pemerintah setempat harus mampu memilih program yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dalam skala kecil maupun besar. Imbasnya kan 2020 itu ekonomi negatif kan di Berau ya. Nah kemudian di tahun 2021 ini 96,6. Ada korelasi naik di atas rata-rata ya 95. Sehingga korelasi ke ekonominya tadi kan juga dari Berau dari BPS juga naik kan. Jadi ada secara realisasi artinya tingkat partisipasi realisasi belanja itu cukup juga tinggi Pak ya. Memberikan dampak ya kepada ekonomi Berau. Dari 27 satuan kerja di Kabupaten Berau, terdapat 3 satuan kerja yang paling tinggi realisasi penyaluran anggaran. Ketiga satuan kerja tersebut yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Polres, dan Kejaksaan Negeri Berau. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.